Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang telah diidentifikasi. Yang pertama, motivasi belajar peserta didik rendah. Iya, untuk motivasi belajar peserta didik rendah itu sebetulnya banyak faktornya karena contohnya satu, dukungan orang tua. Orang tua tidak mengarahkan anak-anaknya untuk ayo kita belajar gitu. Itu dukungan dari orang tuanya. Yang kedua, motivasi guru dalam memberikan dorongan kepada siswa didiknya, peserta didiknya itu kurang. Jadi guru juga kadang-kadang apatis terhadap anak yang penting belajar, silahkan, soal dia mau anak diberi pelajaran soal dia mau belajar atau tidak itu tidak langsung dikawal gitu. Jadi ya sudah terserah anak gitu. Bisa juga yang ketiga, minat dari siswanya juga kurang. Ada siswa yang memiliki saya mau belajar sendiri gitu juga ada. Tapi ini tergantung bagaimana siswanya. Lah ini ada beberapa siswa yang minat pribadinya juga kurang gitu. Tuh. Yang kedua, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Rendahnya kemampuan peserta didik terhadap materi yang disampaikan itu juga ada banyak faktor ya. Guru kurang mengeksplor penggunaan media, kemudian metode, strategi pembelajaran itu bisa juga sebagai salah satu alasan mengapa terjadi seperti itu. Kemudian kemampuan daya serap peserta didik yang berbeda sehingga perlu menerapkan diferensiasi perlakuan. Jadi karakteristik siswa yang berbeda-beda itu juga ini harus diakomodir oleh guru. Jadi dalam penerapannya guru harus mengetahui anak yang pembelajarannya misalnya yang agak susah mendengar harus bagaimana. Kemudian anak yang misalnya dalam penglihatannya harus sudah menggunakan kacamata, itu juga harus diperhatikan bagaimana menempatkan posisi mereka. Itu. Selanjutnya poin yang ketiga, komunikasi guru dan orang tua kurang terjalin dengan baik. Komunikasi guru dan orang tua kurang terjalin dengan baik itu faktornya ada banyak. Bisa jadi guru atau sekolah tidak membuka ruang komunikasi. Kemudian yang kedua, wali murid cenderung pasif pada apa yang disajikan oleh guru di sekolah. Jadi ya wis lah, pasrah terhadap guru. Sudah, pokoknya apa yang guru sampaikan ya udah itu gitu. Jadi orang tua apalagi mungkin sekolah di desa ya cenderung mereka juga mungkin dalam SDM-nya juga masih rendah sehingga wis sing pintar gurune gitu. Jadi menganggap guru yang pintar jadi tidak diulang lagi ketika di rumah gitu. Sudah, selanjutnya yang keempat, guru belum menerapkan model pembelajaran secara optimal sesuai. Ini tadi ada ya? Yang keempat ya? Oh, belum, yang keempat belum. Guru belum menerapkan model pembelajaran secara optimal sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik, ya pembelajaran yang sebetulnya ini ada hubungannya dengan pertanyaan tadi yang nomor berapa ya itu? Nomor 2 ya, yang nomor 2. Iya. Ini keterbatasan kemampuan guru itu juga salah satu faktornya. Artinya guru juga memiliki batasan, misalnya ketika mengajar ya wis aku bisanya mau gitu. Jadi kurang mengeksplor yang lainnya. Kemudian guru tidak menerapkan atau tidak menggali potensi awal siswa. Potensi awal siswa yang tadi saya katakan bahwa karakteristik peserta didik itu kan berbeda-beda. Ada yang dia kinestetis, kemudian dia yang audio, kemudian dia yang visual gitu, tipe-tipe visual. Nah, ketika tipe visual dia lebih cenderung hanya dengan melihat saja dia sudah paham. Misalnya guru menerangkan sekali selesai paham. Tapi kalau yang tipe-tipe misalnya audio, nah dia lebih cenderung ya banyak mendengarnya. Jadi dia mendengar cukup hanya misalnya dengan satu kali mendengar saja dia sudah paham.
Kemudian yang kinestetis mungkin yang ini lebih ke apa namanya, lebih ke peragaan ya gitu, jadi lebih ke gerakan yang ditampilkan. Nah ini kalau guru memahami ini karakter-karakter pembelajaran yang dikuasai oleh siswa itu, jadi guru lebih bisa menempatkan, oh anak yang visualnya dia dengan visual yang tinggi maka dia bisa ditaruh di belakang, mungkin dia masih bisa, atau di samping-samping gitu. Kemudian kalau anak yang cenderung lambat melihatnya, mendengarnya gitu, juga bagaimana guru menempatkan peserta didik di depan juga seperti itu. Jadi ketika harus mengulang juga dia harus melihat bagaimana sih sebetulnya anak dengan karakter yang audiotis gitu, kemudian yang visual gitu. Ini yang harus diterapkan oleh guru, baik auditori maupun yang ini juga harus tetap diperhatikan gitu. Selanjutnya yang kelima, rendahnya kemampuan peserta didik memahami konsep perkalian dan pembagian. Konsep perkalian dan pembagian ini biasanya di kelas-kelas awal ya, kelas-kelas bawah. Nah ini lebih kepada siswa kurang perhatian, mungkin itu. Kemudian ketika konsep ini dijelaskan, jadi ini harus matang dulu, harus menjelaskan konsep ini. Ketika konsep belum matang kemudian sudah berpindah ke topik yang lain, ini sebetulnya kalau menurut saya ini bahaya, karena nanti pemahaman anak itu terpotong dan apa ya, tidak berlanjut gitu. Jadi agak sedikit mengalami trouble-nya di situ, nanti pemahamannya berbeda gitu. Selanjutnya yang keenam, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Iya, ini yang lebih dominan di era-era sekarang ya, kecenderungan, apalagi sekarang pembelajaran daring kayaknya kemarin-kemarin sangat dibutuhkan. Nah ini juga tergantung bagaimana kemampuan penguasaan IT guru. Ini kemampuan penguasaan IT guru yang berbeda itu juga nanti akan berbeda pula perlakuannya. Kemudian yang kedua adalah kemauan. Kalau tadi kemampuan, ini kemauan guru dalam belajar memahami IT, mendalami IT. Maksudnya walaupun sama-sama apa namanya HP ya, kita menggunakan HP atau menggunakan komputer, laptop dan sebagainya. Itu ketika guru sendiri juga tidak mampu mengoperasikan itu, apalagi sekarang ini era-eranya, beberapa kemarin ada Chromebook yang sudah dikirimkan ke sekolah-sekolah. Kalau tidak bisa memanfaatkan Chromebook, ya sudah, Chromebooknya nganggur, kemudian anaknya melongo. Walaupun mungkin Chromebook juga lebih kepada apa ya, ini ada keterkaitan dengan jaringan internet ya, karena itu memang istilahnya laptop yang diupayakan untuk pembelajaran siswa. Nah itu juga kemauan tadi, jadi kemampuan dan kemauan. Kemudian yang ketiga ini yang lebih penting, belum tersedianya di sekolah itu ada perangkat IT. Jadi sekarang ini memang masih banyak sekolah-sekolah yang hanya ditanya laptopnya punya berapa, punya 3, ya mau belajar mau bagaimana. Sedangkan misalnya gurunya ada 15 guru, laptopnya hanya 3, berarti hanya 3 guru yang menguasai, dan saya yakin itu pun mungkin akan laptop itu dipakai oleh operator, kemudian oleh bendahara, dan yang satunya untuk kepentingan administrasi di sekolah, bukan khusus untuk pembelajaran. Nah ini juga salah satu faktor yang apa namanya tadi, penyebab kurangnya pengoptimalan IT-nya, teknologi yang sekarang gitu Mbak. Terima kasih untuk Bu Azi atas pendapatnya, masukannya yang sangat membantu sekali, banyak ilmu yang belum saya ketahui dan ternyata alhamdulillah banyak ilmu yang saya serap. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi gambaran saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.